Kali ini kita kedatangan sebuah mic legendaris yang tiba-tiba dihidupkan kembali oleh brand Saramonic. Halo semuanya, selamat datang di channel SMED dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas Saramonic Blink 500 B2 New Version. Dan buat yang belum tahu, mikrofon ini versi originalnya itu adalah mikrofon yang paling populer, yang banyak banget dipakai sama konten kreator di dunia, termasuk kita. Dan entah kenapa setelah udah lama banget gitu ya, itu yang originalnya tuh udah keluaran tahun lama banget, tiba-tiba dihidupkan kembali oleh Saramonic. Dan apakah worth it buat dipertimbangkan? Ikutin video ini. By the way, sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto, dimana buat lomba kali ini hadiahnya menarik banget, yaitu adalah Sony Full Frame A74. So kalau kalian nggak mau ketinggalan, kalian cek aja video announcementnya tentang gimana cara ikutannya. Tapi balik lagi untuk pembahasan si mikrofonnya sendiri. Si Saramonic Blink 500 B2 yang new version ini dijual dengan harga 2,1 juta rupiah, dimana itu udah dapat 2 transmitter sekaligus, dan setiap transmitternya itu dia walaupun udah bawa mic bawaan kayak gini, dia juga dapat lav mic di masing-masing transmitternya. Buat kalian yang mungkin pengen mikrofonnya nggak dijepit gitu ya, pengen ditempelin di dalam baju kalian atau ya semacamnya lah penggunaan lav mic, dan itu udah bisa, udah dapat mikrofonnya. Di paket penjualannya sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak ya, kayak tadi dia dapat lav mic. Kalian dapat kabel jack juga, ada TRS dan juga TRRS kalau kalian pengen pakai ke handphone. Tapi sayangnya dia nggak dapat adapter yang buat ke Type-C ataupun Lightning gitu ya. Sebenarnya dia bisa, kita ada ngetes juga pakai adapter kita, masuk ke handphone menggunakan Type-C, tapi ya adapternya kalian harus beli secara terpisah gitu. Dia nggak langsung dapat, padahal mic-nya sendiri udah capable. Lalu kalian juga dapat pouch kayak gini buat bawa-bawa dia beserta dengan aksesoris yang kalian dapat tadi. Emang bukan yang paling oke sih, bukan hard case juga, tapi paling nggak dia tebel dan di sini kayak soft protection gitu di sini. Jadi ya lumayan oke juga buat bawa keseluruhan alatnya. Dan memang untuk mic dan aksesorisnya sendiri emang sebenarnya di sini paketnya nggak terlalu banyak juga buat dibawa-bawa. Cukup ringkas lah. Buat reviewnya sendiri sebenarnya nggak banyak yang bisa kita bahas dari mikrofon ini, karena basically dia adalah Saramonic Blink 500 B2 yang pernah kita review dulu. Cuman dengan beberapa improvement aja, makanya dikasih nama dengan new version. Jadi dia tetap membawa kualitas suara yang cakep, build quality yang proper, dan juga membawa sinyal yang sangat reliable buat penggunaan wireless mikrofon. Dan ada beberapa improvement aja, kayak kalau kalian lihat di bagian receivernya ini, dia udah menggunakan desain yang berbeda dari yang versi originalnya, dan sekarang dia udah membawa headset output. Karena itu salah satu input juga yang kita masukin ketika di Blink 500 B2 yang versi originalnya dulu gitu ya. Dan sekarang juga dia udah punya quick button untuk nge-mute si suaranya dan juga noise cancellation. Dimana itu adalah fitur baru yang di versi originalnya juga belum dibawa. Noise cancellation-nya sendiri menurut gua itu ya, gue bukan pengguna noise cancellation, gue selalu mention ini di setiap review mic kita. Gue nggak begitu suka dengan suara yang karakternya itu lumayan diproses. Tapi untuk di sini yang kita rasain, paling nggak ketika kita butuh, ketika kita berada di kondisi yang cukup rame dan kita harus nyalain si noise cancellationnya, karakternya lumayan oke gitu. Gue sih nggak tahu, dia nggak ada branding macam-macam soal noise cancellationnya, tapi yang kita rasain di sini pemrosesannya tidak terlalu robotik gitu ya. Jadi masih enak juga buat didengerin, walaupun buat gue pribadi, gue sih masih bisa dengar ketika orang menggunakan noise cancellation. Kayak di mic ini, gue masih tahu itu pakai noise cancellation gitu ya. Masih terasa, tapi ya paling nggak seburuk kebanyakan mikrofon yang suaranya terdengar ultra processing gitu. Itu kayak makanan kalau ultra processing. Mungkin ya suaranya kedengaran agak robotik lah gitu, sedangkan di sini masih lumayan oke. Tapi mungkin biar lebih jelas, langsung aja kalian simak video pengetesan berikut buat ngetes dan buat kalian nilai sendiri gimana kualitas suara dan penggunaan jarak jauhnya. Oke, dan sekarang gue lagi pengen ngetes kualitas dari mic Saramonic Blink 500 B2 yang new edition. Ini spesialnya mic-nya pede sekali, dia tidak menyediakan slot dead cat di sini. Keren gitu ya. Tapi di sini gue pengen ngetes jaraknya dulu 100 meter. Sejauh apa gitu ya. Ini mataharinya bagus banget itu loh. 100 meter. Bagaimana transmisi sinyalnya, bagus atau enggak? Wowo tidak menunjukkan sinyal yang putus gitu, enggak gitu ya. Masih normal aja.
Tapi ya udah, ini gue sembari mundur. Kita mah ngetes mic gini-gini aja ya. Tes jarak, mundur. Gue sekalian kardio, jalan dikit gitu kan, nggak apa-apa. Nah, ini gue mulai kehilangan gambar dari Wowo. Gimana Wowo, masih oke Wowo? Masih oke. Saramonic memang tidak pernah mengecewakan gitu ya. Tidak pernah mengecewakan kita gitu loh. Kita shoot kalau utama pakai Saramonic, ini kayaknya 100 meter kayaknya ya. Gue sih udah nggak kelihatan sama kamera. 100 meter, gue rasa klaimnya terlalu sedikit justru Saramonic ini. Harusnya lebih pede lagi gitu ya. Atau gue salah jaraknya 100 meter. Harusnya dia lebih pede 1000 meter gitu ya. Nggak gitu, 1000 meter juga. Oke minasan, dan sekarang kita bakal ngetes untuk kualitas noise reduction-nya. Gue lupa ingetin kalau dia ada opsi lavalier-nya. Meskipun dia tidak ada dead cat, tapi punya lavalier, ada opsinya gitu ya. Tapi langsung aja kita bakal ngetes noise reduction-nya kayak gimana. But, indikator jadi warna hijau begini, artinya noise reduction-nya nyala. Tadi gue udah preview, noise reduction-nya cukup bagus menurut gue gitu. Cuman kalau kayak suara motor begini lewat, itu terasa digitalisasinya. Cuman mungkin kalau orang ngomong di sekitar itu bisa lebih bagus gitu ya. Soalnya yang udah kalau kita ngetes mic lain juga kalau ada suara motor, tuh digitalnya berasa. Tidak terkecuali di sini juga, tapi ini termasuk yang menurut gue bagus itu ya. Nggak tahu menurut kalian bagus atau enggak. Ini untuk kualitas noise reduction-nya, gue balikin lagi ke normal. Abis ini kita bakal ngetes untuk ke handphone gitu ya. Kita sekarang ngetes pakai HP-nya Wowo. Apa nama HP lu, Wo? Nggak tahu. Apalagi gua gitu ya, yang punyanya nggak tahu gitu kan. Tapi ya udah, ini pakai HP Android pokoknya. Karena dia kabel buat ke HP-nya itu dia modelnya jack, jadi kita mesti pakai adapter lagi. Karena HP-nya Wowo tidak ada buat port jack-nya, jadi mesti pakai adapter Type-C juga. Itu nggak disediain sama Saramonic, jadi kalian mesti beli terpisah. Note aja buat kalian gitu ya. Tapi kurang lebih kualitas suaranya kayak gini. Bagus atau tidak silakan kalian nilai, dan sekarang mungkin gue bakal sembari nyalain noise reduction-nya. Mungkin agak ada sedikit perbedaan suara gitu ya antara dengan kamera dengan menggunakan handphone. Ya silakan kalian nilai bagus tidaknya, apakah suaranya mirip, apakah suaranya beda gitu kan. Gue belum dengerin di HP kayak gimana. Oke, itu tadi pengetesannya, dan overall menurut gua mikrofon ini sebenarnya dengan harga yang ditawarkan emang nggak murah. Masih lumayan pricey dibandingkan banyak mikrofon yang ada di pasaran sekarang yang menawarkan fitur-fitur menarik, fitur-fitur baru yang gokil banget. Termasuk dari Saramonic-nya sendiri. Karena mereka punya jajaran yang banyak pilihannya juga gitu ya. Tapi mungkin mereka menghidupkan kembali si B500 ini. Atau Blink 500 ya, bukan B500. Si Blink 500 ini. Karena permintaan dari para konsumennya juga atas reliability-nya di versi original version-nya gitu. Yang menurut gua emang sampai hari ini masih banyak juga yang nanyain versi originalnya ke channel ST Media gitu ya, di video lama kita. Dan mungkin itu yang membuat Saramonic menghadirkan kembali mikrofon ini dan membetulkan beberapa feature yang dulu itu belum ada, atau menghadirkan beberapa feature baru yang jadi masukan ke mereka ketika di versi originalnya itu belum ada. Jadi ya masih lumayan oke buat dipertimbangkan, mengingat namanya dan juga reliability-nya. Kita juga waktu pakai si B2 dulu bener-bener kepake banget dalam kurun waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi ya menurut gua mungkin balik lagi oke buat dipertimbangkan, tapi ya sesuaikan juga dengan budget kalian. Karena Saramonic sendiri punya range mikrofon dengan pilihan yang banyak banget dengan fitur-fitur yang macam-macam juga gitu ya. Sampai ada mikrofon yang ada layarnya, seingat gua gitu ya. Jadi ya menurut gua itu balik lagi ke kalian worth it atau enggak dan berguna atau enggak di dalam workflow produksi kalian. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gua seputar Saramonic Blink 500 B2 new version kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.